Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan sama-sama membaca doa mempelajar. Ya, sekarang angkat tangannya, kita doa dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi Allah SWT memberikan ilmu dan kepahaman kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kabar anak-anak pada hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oke, untuk pelajaran pagi hari ini kita akan membahas pada bab yang pertama, yaitu tentang keteladanan Rasulullah. Keteladanan Rasulullah tentunya banyak, tapi pada pagi hari ini kita akan membahas satu keteladanan Rasulullah, yaitu sifat jujur. Rasulullah merupakan suri toladan bagi kita sebagai umat Islam, karena Rasulullah adalah Rasul yang diturunkan oleh Allah SWT untuk memberikan keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terdapat suri teladan yang baik pada diri Rasulullah. Ya, keteladanan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang sifat jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah berkata apa adanya, yaitu mengungkapkan sesuatu sesuai dengan keadaannya. Lawan jujur adalah bohong. Ya, orang yang jujur berarti orang yang telah berani mengungkapkan sesuatu sesuai dengan keadaannya. Nah, Rasulullah adalah manusia yang jujur, akhlaknya yang mulia. Kejujuran Rasulullah telah terbukti, tercatat dalam sejarah sejak masih kanak-kanak. Makanya Rasulullah diberikan julukan Al-Amin. Kenapa dijuluki Al-Amin? Karena Rasulullah memiliki sifat jujur. Nah, jujur itu harus kita praktekkan sejak kita masih kecil. Jadi kita harus berperilaku jujur sejak kita masih kecil. Yang pertama, kapan kita mulai jujur? Jujur kita praktekkan sejak kita masih kecil. Yang kedua, kepada siapa kita harus jujur? Kita harus jujur kepada yang pertama kepada diri kita, kedua kepada Allah, kemudian kepada sesama manusia. Ya, jujur kepada diri kita. Contohnya, ketika kita ulangan, kalau memang kita tidak bisa, kita sudah belajar tapi lupa, maka kita tidak perlu mencontek atau melihat jawaban teman, karena kita jujur pada diri sendiri. Ada jujur kepada Allah. Contohnya, ketika datang waktu sholat, kita belum sholat, maka jujurlah bahwa kita emang belum sholat. Jangan ditutup-tutupi, karena Allah Maha Tahu. Kemudian jujur kepada siapa lagi? Jujur kepada orang lain. Orang lain itu banyak. Orang lain di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Contoh, jujur di sekolah kepada orang lain. Ketika di kelas misalnya menemukan uang, maka kita sebagai seorang muslim yang memiliki sifat jujur, maka kita akan bertanya kepada guru atau memberitahu pada guru atau yang lain, karena itu adalah uang bukan uang kita, maka kita harus berani jujur.
Ya, jangan diumpetin. Berarti kalau diumpetin berarti bohong kepada orang lain. Nah, di mana kita jujur? Di mana kita jujur harus kita praktekkan di mana saja tempatnya. Bukan hanya ketika berhadapan dengan orang lain, tapi ketika kita sendiri pun kita harus berbuat jujur. Oke ya anak-anak ya. Jadi tadi pengertian jujur. Kemudian kapan kita harus berbuat jujur, memulai berbuat jujur. Kemudian dengan siapa kita berbuat jujur. Kemudian yang terakhir adalah di mana kita berbuat jujur ya. Rasulullah memberikan keteladanan kejujuran. Dia atau beliau terkenal dengan kejujurannya, terutama ketika beliau berdagang. Ya, salah satu contohnya bagaimana Rasulullah ketika berdagang adalah ketika Rasulullah berdagang membawakan dagangannya Khadijah, kemudian ada pelanggan yang beli, maka Rasulullah akan mengatakan, ini barang saya beli dari pasar sekian, silakan tuan-tuan mau beri kami keuntungan berapa. Jadi Rasulullah seperti itu. Kalau memang barangnya bagus, beliau katakan bagus. Kalau memang barangnya kurang bagus, beliau tidak akan menutupinya. Nah, itulah kejujuran Rasulullah, sehingga para Quraisy ya, bahkan musuh-musuh Islam yang jelas-jelas memusuhi Rasulullah, mereka masih mau menitipkan barang-barangnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kejujuran beliau, sehingga Rasulullah mendapatkan julukan Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Orang yang jujur maka dia akan dipercaya oleh orang lain. Nah, itu materi keteladanan Rasulullah ya pada pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa mempraktekkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan membentuk karakter jujur sebagaimana karakter yang kita gaungkan setiap pagi ya. Jujur, jujur, jujur. Disiplin, disiplin, disiplin. Santun, santun, santun. Ya, mudah-mudahan jujur itu bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah ini Bapak akan berikan latihan. Silakan dicatat dan dikirim ke Bapak. Bisa melalui WA atau nanti dikumpulkan pakai buku tulis. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk minggu depan, pertemuan minggu depan adalah kita akan membahas keuntungan dari sifat-sifat jujur. Ya, silakan dibaca pada halaman berikutnya untuk persiapan minggu depan. Ya, mudah-mudahan materi jujur pada hari ini kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.